Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dani Chandra selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship dan rekan-rekan yang kami hormati dan kami cintai. Terima kasih juga telah berkenan meluangkan waktunya pada presentasi kami. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Berawal dari sebuah tempat sol sepatu biasa yang bertempatan di Jalan Layur, kami memulai sebuah bisnis kecil selama 2 tahun. Bukan hanya mengesol sepatu, kami juga menjual sepatu bekas yang kami sol sendiri dan berbagai aksesoris lainnya. Dan pada suatu ketika datang seorang customer yang datang untuk membandingkan kualitas kekuatan sepatu barunya seharga 300.000 dengan sepatu bekas yang kami sol seharga 100.000. Dan hasilnya sepatu kami lebih unggul dibandingkan sepatu baru yang harganya 300.000 itu. Dan di situ kami mulai memasok bahan baku sepatu untuk kami rakit sendiri. Alhasil jumlah customer kami mulai meningkat dengan sepatu hasil rakitan kami. Sedangkan sepatu bekas yang kami sol dan customer yang datang untuk mengesol sepatu mulai menurun. Dan akhirnya kami mencoba untuk memproduksi sepatu sendiri. Dengan bertambahnya customer dan kami juga menambah tenaga kerja agar dapat menyeimbangi permintaan pasar kami. Berani untuk membuka sebuah produksi sepatu milik sendiri. Dan disitulah DC SOS lahir, ikut meramaikan pangsa pasar sepatu yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk semua kalangan. Visi misi perusahaan. Visi kami menjadi perusahaan industri sepatu terkemuka di bidangnya yang mampu bersaing dan berkembang untuk menjadi perusahaan yang mendunia dengan mengutamakan pelayanan berkualitas. Sedangkan misinya, 1. Melayani para pelanggan dengan baik. 2. Memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan produk dengan kualitas yang baik. Yang keempat, menjaga kepercayaan para pelanggan. Yang kelima, menciptakan produk yang berbeda dari perusahaan lain. Deskripsi produk dan harga. Saat ini perusahaan kami baru bisa memproduksi 2 jenis sepatu kets, yaitu sepatu kets wanita dan sepatu kets pria. Berikut kami akan menjelaskan sedikit keunggulan tentang produk sepatu kami. Yang pertama itu sepatu kets wanita. Sepatu ini kami rancang untuk wanita dengan bentuk luar yang imut namun juga tahan dari berbagai medan. Sepatu ini lebih tangguh karena tak hanya memberikan fashion lebih dari penggunanya, namun sepatu ini dapat memberikan perlindungan lebih untuk para wanita. Yang kedua, sepatu kets pria. Sepatu ini sangat cocok digunakan untuk berbagai acara. Bentuknya yang sederhana namun tetap mewah, dan sepatu ini juga safety agar kaki pengguna tetap aman dan terlindungi saat menggunakan sepatu ini. Dan untuk kedua produk itu kami tetapkan seharga 95.000. Ya, jadi sebuah bisnis bidang usaha yang kami jalani tak luput adanya penerapan sebuah bisnis model canvas atau biasa yang disebut dengan BMC. Dan di BMC ada beberapa seperti key partner yang kami bersumber dari sebuah seminar-seminar kewirausahaan yang telah kami ikuti dan kami jalani sehingga kami mengerti dan memahami bagaimana caranya berusaha dan membuat sebuah bidang usaha. Lalu key activity. Pada bulan ini kami sedang membuat sebuah promosi dari harga 95.000 menjadi 85.000. Lalu ke resort. Dan saat ini kami telah memiliki tempat untuk memproduksi sebuah sepatu kami sendiri. Lalu saat ini kami memiliki 54 tenaga kerja, yang dimana diantaranya 4 orang selaku manajemen dan saya sendiri, Wahyu, selaku direktur utama, dan Wisnu Ferdiansyah sebagai manajemen keuangan, Abdul Hakim sebagai manajemen
produksi, dan Sri Wahyuni sebagai manajemen marketing promosi. Lalu juga ada 20 orang sebagai produksi dan 15 orang di quality control dan 20 orang ada di bagian packaging. Lalu unit value proposition. Kami menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga sepatu-sepatu hasil produksi kami memiliki tingkat kualitas yang sangat baik, yang dimana diantaranya kami memiliki karet yang anti slip yang bertujuan agar si pengguna tidak slip saat di medan licin atau medan basah. Dan kami juga dilengkapi dengan beberapa fitur anti safety di sepatu-sepatu produksi kami. Lalu customer relationship. Kami selalu membuat sebuah event spesial, promosi-promosi spesial jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan customer segment. Customer segment kami utamanya ada di kalangan-kalangan anak muda, yang dimana sepatu-sepatu yang kami produksi itu cocok untuk mereka semua di berbagai acara dan di berbagai tempat. Lalu cost struktur, yang dimana diantaranya terdapat sebuah biaya internet untuk promosi dan kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya, dan sewa tempat untuk produksi sepatu kami juga. Lalu di revenue stream, keuntungan kami per tahun mencapai 50 hingga 75%. Dan penjualan kami melalui media sosial juga terdapat di offline store kami juga yang bertempat di Jalan Layur itu sendiri. Bab 3. Manajemen keuangan. Yang pertama, permodalan. Struktur permodalan merupakan modal kelompok sebesar 8 juta. Rencana penggunaan modal dapat dilihat pada tabel berikut. Kebutuhan operasional. Yang pertama dari biaya awal, terdiri dari sewa lahan untuk lapak seharga 500.000, bahan ATK seharga 300.000, dan biaya lain 200.000, sehingga total biaya mencapai harga 1 juta. Yang kedua ada biaya bahan baku, 2 kain kali 100 feet, 1 feet seharga 10.000 dengan harga 2 juta, sol 100 pasang sol, 1 pasang sol sebesar 5.000, total 200.000, tikar mendong 10 meter persegi, 1 meter persegi seharga 25.000, sehingga total 250.000, dan biaya lainnya seharga 100.000. Total biaya bahan baku sebesar 2.550.000, dan biaya pekerja, yaitu biaya penjahit 100 pasang sepatu dikali 20.000 per pasang, yaitu 2 juta. Total biaya pekerja seharga 2 juta, sehingga total semua kebutuhan dana mencapai 7.550.000 rupiah. Yang kedua, BEP atau Break Even Point. Proyeksi keuangan DC Saus akan didasarkan pada asumsi bahwa rata-rata penjualan dalam 1 bulan sebanyak 30 pasang sepatu, sehingga BEP dapat dihitung dengan cara BEP sama dengan biaya tetap produksi per harga produk dikurang biaya variabel. Seperti contoh berikut yang dapat dilihat, maka perhitungan BEP sama dengan 2.550.000 per 95 dikurang 20.000 sama dengan 34. Dari perhitungan BEP untuk 100 buah pasang sepatu dapat diketahui bahwa untuk menutup biaya produksi cukup dengan menghasilkan 34 pasang sepatu. Yang ketiga ada sales forecast. Produksi DC Saus diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 50-75% per tahun dengan kenaikan inflasi rata-rata tahunan sebesar 5,75%, maka omset perusahaan bertambah. Pada tahun 2018, jumlah penjualan terdapat 100 pasang, harga per pasang seharga Rp95.000,
Total penjualan seharga 9.500.000. Tahun 2019, 150 pasang terjual dan harga per pasang seharga 95.000 dan total penjualan seharga 14.250.000. Tahun 2020, jumlah penjualan sebanyak 300 pasang dan harga per pasang seharga Rp95.000 dan total penjualan seharga Rp28.500.000. Dan tahun 2021, 525 pasang dan harga per pasang Rp95.000 dan total penjualan Rp4.875.000. Yang keempat, profit sharing. Profit sharing dalam istilah adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih, total pendapatan dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Dalam perbankan adalah profit and loss sharing. Dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi hasil pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. D. Proyeksi masa depan. Produk sepatu merupakan produk yang dibutuhkan dari semua kalangan dan kebutuhan. Kebutuhannya pun banyak, mulai dari acara resmi, formal, acara non-formal, dan sampai ke dunia pendidikan dan di dalam sebuah pekerjaan. Maka dengan ini kami harus mengembangkan sepatu-sepatu yang kami produksi agar dapat digunakan berbagai kebutuhan lainnya. Sebagai penutup, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka terselesaikanlah presentasi ini. Kami berharap semoga usaha yang kami jalankan dapat berkembang. Kami yakin dengan rencana ini, usaha yang akan kami lakukan mampu memperoleh keuntungan besar. Dan hal-hal yang belum tercantum pada presentasi ini akan dibahas secepatnya, dan yang sudah tercantum akan ditinjau kembali sebagai pengajuan dan sebagai bahan pertimbangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.